sekarang kami berada di Marga Siswa PMPRI Maumere. Yuk ikutin kegiatan kami selanjutnya. Selamat siang kakak, terima kasih banyak atas kesediaan waktu interaksi dengan kami mahasiswa dari program studi pendidikan pada sekolah dasar Universitas Nusa Pendidikan Maumere. Saya atas nama Rika Dana Pilawika. Saya atas nama Kristiana Sintia Ini. Saya atas nama Julia. Saya atas nama Valentinus Korporosidi. Kedatangan kami hari ini bermaksud untuk melakukan wawancara terkait program pendidikan pendidikan dan korupsi. Baik, tanpa berpanjang kata, langsung saja kami mulai dengan beberapa pertanyaan. Pertama, siapa nama kakak? Nama, baik, misalkan saya panjang Tuan Begitu Kepenata. Saya ada di sekolah itu. Saya Pertanyaan kedua, kakak berasal dari mana? saya berasal dari Maumere. Pertanyaan ketiga, di organisasi PMPRI. Di organisasi PMPRI ini kakak jabatan sebagai apa? Oke, PMPRI itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Berorganisasi internal yang bergerak di bidang kaderisasi dan aktual. Saya di PMPRI calon Maumere, sebagai ketua presidium berdiri tahun 2007. Dari pertanyaan yang keempat, sejak kapan kakak mulai mengikuti organisasi PMPRI? Di PMPRI masuk awal mengikuti pendidikan di PMPRI di tahun 2023. Jadi sudah masuk 3 tahun lebih. Pertanyaan kelima, kapan kakak diangkat sebagai ketua PMPRI? Oke, saya terpilih menjadi ketua PMPRI itu tanggal 21 Mei 2006 kemarin. Baru saja dipilih. Pertanyaan yang keenam, menurut kakak apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi kalau definisi secara umum mungkin teman-teman juga sudah sering paham, namun saya coba perspektif korupsi dari dua sudut pandang. Korupsi dari perspektif hukum itu adalah suatu tindakan pidana. Dan kalau korupsi yang definisi itu merupakan suatu tindakan pidana suram. Yang intinya unsurnya itu adalah terdapat kerugian keuangan negara. Bagaimana pandangan kakak ketua mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini? Oke, Indonesia itu kalau teman-teman buka data di International Corruption Watch, itu Indonesia itu ada di urutan 10 besar di Asia Tenggara. Artinya kita punya perilaku korupsi di Indonesia itu cukup tinggi ya masih. Kalau fenomena korupsi bukan merupakan hal yang jarang kita temui, tapi sudah menjadi apa? Sudah menjadi budaya. Jadi korupsi itu identik dengan lembaga kekuasaan, contoh eksekutif, legislatif, DPR, bahkan sampai dana yudikatif itu ranah penegak hukum, bahkan aparat penegak hukum itu korupsi, hakim juga korupsi, dan lebih sedihnya lagi, praktik korupsi itu bukan hanya dari lembaga kekuasaan, ada juga di lembaga-lembaga keagamaan. Dan tentu saja sudah merambat ke organisasi-organisasi kecil, organisasi mahasiswa. Jadi fenomena korupsi itu sudah sering ya kita temukan. Apakah korupsi itu hanya soal hukum atau juga moral dan ideologi? Oke, kalau korupsi itu pasti pelanggaran hukum karena sudah ada undang-undang terkait dengan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun kalau di Indonesia kita tidak bisa lihat korupsi itu dalam satu perspektif. Ada berbagai macam perspektif. Salah satunya perspektif moral. Nah, kita di agama mana pun, di kepercayaan mana pun, tidak pernah dibenarkan atau diajarkan untuk berlaku curang atau tidak adil. Nah, maka tindakan korupsi itu adalah tindakan curang dan tidak dibenarkan juga secara moral dan etika. Sama juga dengan ideologi. Ideologi itu kan kalau teman-teman tahu Pancasila, itu sudah terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di keadilan, kalau ada tindakan korupsi, maka keadilan itu bisa saja ada, bisa tidak. Nah, maka itu juga akan bertentangan dengan. Jadi korupsi itu bukan soal hukum saja, soal moral, soal ideologi. Program strategi apa yang telah dan sedang dijalankan PMI dalam membangun integritas dan kesadaran anti korupsi di kalangan anggota? PMI itu ada tiga program kerja, tapi semuanya itu basis dari kerja. Nah, kami secara organisasi satu periode sering melakukan yang namanya giat-giat pengelolaan kasus tindak pidana korupsi. Namun itu upaya ada upaya preventif. Nah, kami organisasi itu sering diundang di sama-sama ekosistem untuk melakukan LTP dan nah, di situ juga ada materi yang sering literasi pemahaman korupsi. Jadi itu sudah jadi program. Bagaimana hubungan antara kepemudaan dan upaya membangun budaya yang bebas korupsi? Hubungan pemuda. Sekarang ini kan ada dua golongan yang disebut dengan golongan muda, generasi milenial dan generasi Z. Nah, ada satu fenomena situasi yang berubah. Generasi milenial itu agak sedikit bukan kolot, pemahamannya mereka itu masih sedikit objektif. Nah, yang membedakan dengan generasi Z adalah generasi Z itu lebih banyak aktivitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu dengan teknologi. Nah, dengan kepemudaan dengan sebenarnya dekat hanya pemahaman terkait dengan apa itu korupsi, akibat korupsi, terus apa bahaya melakukan korupsi itu belum diketahui secara umum oleh teman-teman muda di generasi milenial dan generasi Z. Menurut Kakak, apa tantangan utama saat menyebarkan pesan anti korupsi kepada pemuda dan cara mengatasinya? Oke, tantangan yang paling umum mau melaksanakan sosialisasi atau kampanye terkait dengan korupsi. Sebenarnya tantangan yang paling utama itu bukan soal pemahaman anti korupsi, tapi soal kemauan dan kepekaan orang muda untuk mengetahui lebih dalam apa itu anti korupsi, atau mereka lebih kawin percaya anak muda itu kalau dengar korupsi atau dengar berkaitan dengan korupsi itu selalu kalau dibayang kepalanya itu selalu uang besar nih, orang apa DPR atau bupati atau pemerintah dan lain-lain. Nah, padahal ada suatu hal yang terlupa. Korupsi itu bisa terjadi di kalangan mereka. Korupsi itu kan tidak tindakan curang untuk merugikan banyak orang, banyak pihak. Nah, walaupun di undang-undang anti korupsi itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu diatur definisinya. Kalau korupsi, unsur pertamanya adalah kerugian keuangan negara. Jadi tantangan yang paling utama untuk menyebabkan kalau ada bahasa atau kalau ada tindakan korupsi yang dengan orang muda, biasanya mereka selalu kaitkan dengan lembaga kekuasaan. Nah, hari ini sebenarnya bukan sebodoh, korupsi silakan. Tidak ada pengaruh juga buat kalian korupsi, kami sudah hidup dengan keadaan. Tapi justru kita tahu bahwa ada proses penurunan derajat atau kebijakan yang nanti akan mereka rasakan 5-10 tahun ke depan. Bukan saat kejadian korupsi itu dirasakan. Jadi sekarang kalau ditanya soal itu, anak muda sih sebenarnya mereka tidak terlalu penting dengan tindakan korupsi. Karena mereka pikir, kami berjalan seperti ini, kami lagi main game
mereka sadar 5 atau 10 tahun ke depan mereka akan kena dampak. Baik, bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan oleh pemuda untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi? Oke, masuk lagi. Kalau Gen Z itu kan kalau kita salah ya, itu kelahiran dari tahun 95 sampai 2010 kalau kita. Nah, 2010 ke 95 sampai 2010 itu sudah Gen Z. Kalau ke bawahnya dulu baru generasi milenial. Nah, teknologi dan media sosial itu sebenarnya alat yang bagus untuk membantu kita mensosialisasikan apa itu korupsi. Karena gini, kalian atau kita saja kita ini kan orang muda, generasi yang suka sekali scrolling, suka sekali di media sosial. Dunia kedua kita itu kan ada di media sosial. Sebenarnya itu bisa jadi peluang untuk bantu terkaitan kampanye anti korupsi. Contoh, coba dia ikut akun TikTok kalian itu coba buat satu flyer terkait dengan definisi apa itu anti korupsi. Bagaimana apa bahaya korupsi? Kalau di dalam satu minggu kalau kalian post itu satu kali nah itu sudah bagian dari pendidikan anti korupsi sebenarnya. Dan kalian itu boleh banyak semua ini ide-ide yang banyak itu. Jadi media sosial dan teknologi itu efektif untuk melakukan kampanye anti korupsi dalam media sosial. Dulu kalau kalian lihat orang calon bupati, calon DPR itu orang kampanye tatap muka loh. Ya, kalian jangan begitu. Sekarang pakai media sosial. Misalnya Morris pulang buka Facebook, jadi satu flyer buat di story itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana pandangan Kakak Ketua sebagai pemuda terhadap maraknya korupsi? Kalau saya sendiri, sebelum Sunda ya. Kalau saya sendiri, korupsi itu bukan hanya masalah soal ambil uang dan lain-lain. Korupsi itu budaya yang sesat. Jadi pandangan saya itu perlu ketahui. Kalau kita lihat korupsi, kacamata kita melihat korupsi hanya sebatas ada orang ambil uang rugi sampai ke masyarakat, itu pemahaman ini. Tapi kalau kita mengenal lebih jauh, korupsi itu kan, kalau saya sih agak keras ya. Kalau saya orang muda ya, masih belum punya kepentingan pragmatis, masih ideal. Apalagi kita semua yang mahasiswa masih bekerja, itu beda dengan siswa-siswi. Kalau OSIS mungkin masih siswa masih punya pemahaman ini. Tapi kalau sudah mahasiswa, mahal. Jadi kesadaran sebagai orang muda itu harus ditingkatkan soal korupsi. Karena kita semua sudah berkuliah, semua orang muda harus buat gerakan-gerakan dan pertimbangan yang membantu kesejahteraan masyarakat. Menurut Kakak Ketua, apakah pemuda saat ini sudah cukup dulu terhadap isu korupsi? Tidak ada orang muda yang dulu. Kita ingin pertanyaan sebelumnya. Orang muda itu acuh, tidak penting, tidak punya urusan dengan korupsi. Orang mereka masih hidup dengan apa yang mereka rasakan. Tapi kan kita bicara. Saya sudah penjelasan kedua tentang internal dan eksternal. Tentang nilai hidup itu gampangnya nih. Dalam satu circle dia rasa gengsi itu kalau dia aktivitas dalam circle-nya tidak teman-temannya dia. Akhirnya dia mau jadi lebih mau menunjukkan sesuatu yang lebih, tapi dia tidak punya pendapatan yang mumpuni itu sesuai. Akhirnya apa? Dia lihat peluang sini. Oh ini bisa ya peluang di sini. Nah dia lakukan itu. Yang berikut soal tuntutan ekonomi. Ada juga orang yang bukan soal gengsi. Orang rasa bahwa usaha itu kerjanya sudah hampir 10-15 tahun hanya begini-begini saja lah. Gajinya begini. Masih ada peluang ada. Dia ambil jangan peduli.
Kalau faktor eksternal yang paling sering ditemukan itu adalah kelemahan aparat penegak hukum dalam hal pengawasan. Itu yang paling sering ditemukan kalau ada advokat seperti begini. Orang mau korupsi ya, ada aturan. Harusnya kan logikanya kan dia membuat yang jahat, tapi dia pikir ini ada aturan. Tapi terbalik justru di Indonesia, justru ada aturan-aturan yang memperkuat tindakan korupsi. Contoh soal penandatanganan administrasi apapun itu, mereka tahu bahwa nanti ada peluang untuk terjadi korupsi, gratifikasi dan lain-lain, tapi mereka tidak atur begitu jadi aturan. Akhirnya bebas merdeka orang-orang yang mau melakukan korupsi. Dan yang berikut soal kalau soal gen itu mitos ya. Jadi kita ini sebenarnya orang Indonesia tuh gengnya tuh gennya itu pejuang, bukan gennya korupsi. Korupsi itu ada di Indonesia ketika ada praktek yang namanya KVOC tuh, nanya masuk, kemudian buat kerja paksa ke masyarakat. Akhirnya di situ masyarakat lihat kayak tidak adil nih. Oh iya, mereka orang putih duduk, kemudian makan minum enak, kami dipaksa kerja dan lain. Akhirnya masyarakat yang sebelumnya kerja paksa itu, mereka kerjanya kembali ke kantor, tapi mereka curi uang dari VOC itu. Tapi niat awalnya itu bukan untuk memperkaya diri, niat awalnya untuk membangkrutkan VOC. Itu korupsi, ya korupsi. Mereka kerja, mereka curi uang, itu korupsi. Tapi niatnya baik. Nah, akhirnya berubah. Semakin jalan, semakin banyak waktu Indonesia merdeka, reformasi 98, suatu turun lain. Akhirnya pemahaman tentang korupsi sudah berbeda. Akhirnya mereka bilang, oh sudah ada uang negara, padahal uangnya kita bersama nih, diambil untuk kepentingan diri sendiri. Tapi dulu, dengan uang yang dulu tidak begitu, mereka ambil uangnya Belanda. Itu kan ada perubahan paradigma. Jadi kalau faktor penyebab banyaknya tindakan korupsi bukan soal gen kita tuh justrunya baik. Penyebab korupsi ada dua faktor. Pertama tuh faktor internal dan eksternal. Oke, kita mulai dari internal. Faktor internal yang paling penting itu adalah tuntutan nilai. Apakah masih ada kasus korupsi di Indonesia? Ada banyak. Yang saya jelaskan banyak. Ada satu korupsi dana PN, ada korupsi dana COVID, ada korupsi air minum. Dulu itu yang pernah menjadi orang itu korupsi dana sertifikasi guru. Banyak sekali di Momere korupsi. Kalau per tahun 2026 ini belum ya, tapi ada. Belum diketahui oleh masyarakat, tapi sudah ada praktik korupsi. Tumbusnya dari kurikulum. Dampak apa yang terjadi dari kasus korupsi tersebut? Paling masalah itu miskin. Korupsi belum dirasakan sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan tidak akan miskin. Dampak yang paling realistis itu kita semua miskin ke depan. Berarti uang banyak, sumber daya manusia yang bagus, sumber daya alam yang bagus. Kalau korupsi itu kita miskin. Itu ada miskin. Aturan anti korupsi apakah sudah dijalankan dengan baik? Tidak ada aturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang baik. Bahkan sudah ada aturan pun orang pelintir itu aturan. Makanya peluang di faktor eksternal penyebab korupsi itu adalah aturan. Jadi sebaiknya cara paling efektif itu bukan pakai aturan, tapi pakai kepekaan diri. Jadi sudahlah, tidak usah pikir dengan cara mengatasi korupsi yang mereka sudah lakukan. Tapi bagaimana kalian juga kalian dari diri sendiri masing-masing buat tindakan-tindakan anti korupsi. Jadi kalau ada uang, contohnya beli teman lain, laporannya jelas, tidak perlu di 1.000-2.000 dan lain. Jadi sebaiknya tuh jangan fokus pada aturan korupsi, karena aturan korupsi di Indonesia ini kalian buka semua literatur, karena kan basicnya hukum. Saya ini sudah buka banyak sekali literatur di Indonesia, tidak ada aturan yang efektif atau yang bagus untuk penegakan anti korupsi. Justru ada aturan mereka semakin kuat. Nah sebaiknya
masing-masing menjadi mulai dari kalian sendiri saja dulu. Kalau semuanya sadar untuk tidak melakukan korupsi, kita bagaimana? Itu. Oke, Kakak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Kakak luangkan hari ini. Semoga wawancara ini bisa membuka pandangan kita terhadap pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan bisa bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Terima kasih.